Kita ingin bahwa asosiasi kita tuh tetap dinamis, tetap bergerak. Nah, itu salah satu caranya ya. Jadi kita tidak mau teman-teman di broker properti masa pandemi rebahan semua. Jangan. Ya, saya tunjukin bahwa di DPP Arebi kita tetap aktif loh. Saya ketemu lagi saya dengan Pak Lukas ya. Tadi di sesi pertama jangan lupa ya, di komen sekali lagi, di like sama di share ya. Jadi udah bicara mengenai properti, pengalamannya Pak Lukas di industri properti. Nah sekarang kita tahu ya, Pak Lukas itu di Arebi sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Arebi. Sebelumnya saya kenal beliau tuh jadi Ketua Umum DPD DKI Jakarta ya. Saya masih ingat tuh tahun 2000 berapa saya ketemu beliau di Ciputra gitu. Pak Lukas, saya mau ikut gabung dong dengan Arebi. Hubungi Hani aja. Nah, sekarang saya udah gabung di Arebi. Saya mau ngomong-ngomong tentang Arebi dengan Pak Lukas gitu loh. Karena Pak Lukas itu periode pertama nih ya di DPP ya. Ya kan, karena di DKI itu, di DPD DKI itu dia sebagai Dewan Kehormatan ya Pak ya. Jadi ngomong-ngomong di Arebi udah berapa tahun Pak? Wah, di DKI mungkin saya hampir 3 periode ya. 3 periode? Wih, banyak banget. 2 loh sekarang loh Pak. Iya. Oh, iya. Ya, enggak, mas saya waktu itu jadi pengurus, di tengah jalan jadi pengurus, tiba-tiba ketuanya kan berhentilah tau. Ya, saya menjabat terus kepilih lagi kurang lebih 2,5 periode sebenarnya. 2,5 periode. Oke. Ya. Pertanyaan saya simple Pak. Bapak kan sebagai member broker, karena yang gabung di Arebi kan istilahnya prinsipal ya, atau member broker. Kenapa Bapak mau gabung di Arebi Pak? Waktu di DKI dulu. Ya. Sebenarnya saya bukannya mau gabung atas inisiatif diajakin ya? Ada yang ngedorong kan? Sebenarnya ada yang ngejorokin tepatnya. Itu nggak jatuh loh. Kalau jatuh nggak bakal ketemu Preti Pak. Ini gimana Pak? Kenapa bisa seperti itu cerita? Ya kebetulan sih memang sejak zaman kuliah dulu juga saya senang berorganisasi gitu ya. Jadi waktu diminta di sini sebenarnya saya merasa bahwa asosiasi itu apa sih, saya bilang. Saya lebih senang mungkin saya menjalankan bisnis saya gitu loh. Cuman ya dikasih tahu bahwa bisnis kita tuh tidak akan bisa tertib, tertata ya jika memang asosiasinya itu tidak benar, ya tidak memiliki wadah yang kuat ya, jadi tidak memiliki pengurus ataupun anggota yang katakanlah yang kompak ya. Jadi saat itu saya didorong, ayo tahun berapa? Itu mungkin zaman almarhum Haryap ya, itu tahun berapa ya? Kan Pak David kok saya. Ada Pak David juga di situ ya. Itu dia juga jadi salah satu pengurus. Jadi kalau saya tarik balik mungkin tuh sekitar 10 atau 11 tahun lalu. Ya. Itu zamannya Haryap, Pak Tirta Setiawan ya. Pak Tirta mungkin udah enggak ya, udah enggak di DPD, bahkan di DPP pun sudah enggak, hanya sebagai Dewan Kehormatan. Zaman itu ya Pak Darmadi baru naik jadi ketua umum ya. Ketua umum DPP-nya Pak Darmadi. Iya. Dan saya kebetulan di DKI ya, dan ya cukup lama lah intinya ya, saya benahin DKI ya. Dari orang bertanya apa gunanya sih jadi anggota Arebi. Sebenarnya kita nggak usah kasih tahu gunanya ini, manfaatnya ini, benefitnya ini. Sebenarnya nggak perlu. Kita dengan actionnya itu apa? Kita bikin kegiatan dan lain sebagainya. Welcome yang mau join. Ya kita bikin training seminar yang begitu berbobot sehingga kalau anggota Arebi bergabung ya mungkin free, tapi yang non anggota ya berbayar. Ya mereka kan perlahan mereka mulai melihat bedanya gitu loh. Demikian juga kalau kita pegang project, kebetulan dulu saya sering pegang project ya. Jadi kita membedakan juga fee yang kita berikan kepada teman-teman di asosiasi, nah itu beda gitu loh. Ya ibaratnya kalau di satu lapangan golf gitu loh. Harga buat member sama non-member tuh beda gitu kalau kita mau main golf. Kalau anggota Arebi spesial ya? Spesial. Anggota Arebi selalu kita berikan spesial. Kadang-kadang ada seminar yang kita bayar mahal, kita kasih free. Oh iya, laki, bukan laki, beruntung banget ya. Pak Lukas tadi Bapak bilang action, berarti kan ada sesuatu program kerja yang Bapak udah lakukan waktu di DPD DKI Jakarta. Bapak kan istilahnya masuk karena dijorongin. Nah selama kurang lebih 2 periode tuh, memori Bapak yang Bapak ingat tuh program apa yang Bapak udah lakukan di DPD DKI ini Pak? Sebenarnya banyak hal yang semuanya sama lah. Saya di DPD sama DPD dengan DPP itu saya lakukan sama ya. Yang pertama tentunya saya cek ya. Buat semua program kita, buat semua aktivitas kita lihat saldonya ada nggak sih? Itu yang paling penting.
Ya, jadi kalau pada saat itu kita lihat, saya ibaratnya tuh ya dana yang ada di kas asosiasi itu samanya dengan halnya dengan darah. Jadi kalau kita nggak, orang bilang istilah kalau kurang darah gimana sih? Iya, Lemes, lesu gitu ya, loyo gitu loh. Nah itu yang harus kita perbaiki. Ayo kita masih punya darah segar gitu loh. Nah waktu di DPD DKI juga kita lihat, nah dari situ kita mulai, kita harus bikin program yang betul-betul bisa mengumpulkan dana, cari sponsor dan sebagainya. Begitu kita dana sudah ada, kita mau bikin event apapun, aktivitas apapun, mudah. Nah itu yang terjadi juga di DPP, yaitu satu kuncinya. Ya, sisanya kalau memang kita di banyak aktivitas, itu otomatis pengurus-pengurus kita yang tadinya sekali meeting mungkin yang hadir 3-5 orang, lama-lama yang hadir banyak. Mereka merasa bahwa wah ada manfaatnya nih, ada sesuatu yang bisa, membanggakan mereka di asosiasi, baik sebagai anggota ataupun sebagai pengurus. Ya, ini yang saya rasakan, yang selama ini kita buat sedemikian rupa sehingga DPD DKI maupun DPP kita punya katakanlah punya kebanggaan tersendiri lah buat pengurus kita. Ya. Jadi sahabat properti yang nonton YouTube ini ya, kebetulan saya juga pengurus dari DPP Arebi, saya juga pernah di DKI sebelumnya, Pak, saya ditarik tuh. Nah, ini ke DPP ya. Jadi kita memang sebagai pengurus tuh ingat ya, kita tuh panggilan aja sebenarnya, pengen memajukan industri ini. Jadi orientasinya kita, jujur ya, kalau Pak Lukas tadi bilang dana, orientasi kita nggak ke duit, tetap base duit kita tuh ada di kantor kita, penjualan untuk PMM secondary market. Tapi kita pengen memajukan. Nah, industri atau bukan industri, asosiasi pengennya bergerak gitu kan. Kalau tidak ada olinya atau tidak ada penggeraknya juga, mampet juga, Pak, orang semangat juga bingung gitu kan. Nah, jadi Pak Lukas pas masuk ke DPD DKI waktu itu saya belum ada di situ ya. Waktu mungkin saya zamannya Clement saya masuk ya. Jadi merubah gitu sistem kan. Jadi udah ada pergerakan dari DPD DKI. Kebetulan Pak Lukas jadi Dewan Kehormatan di DPD DKI, terus dia 2018 saya masih inget kok waktu di BSD ya, SBSD, beliau terpilih sekitar hampir 90% jadi Ketua Umum DPP Arebi, ya kan? Nah, dari 2018 sampai sekarang 2021, program apa aja yang Bapak udah lakukan dan program apa yang Bapak mau canangkan ke depan nih, Pak? Sebenarnya kita lihat ya, DPD kita masih sangat-sangat kurang ya. DPD jadi, ya? DPD. Ada 12 ya, sekarang ada 12. Sebenarnya ya target kita harusnya 5, cuman sepanjang tahun. Maksudnya 12 plus 5, 17 ya, dong? 17, ya. Yang 5 lagi itu sebenarnya udah siap di-convert, kita akan bentuk suatu DPD. Cuman pandemi menghalangi rencana tersebut, tapi tetap kita punya keyakinan tahun ini harus setidaknya ada 2 atau 3 yang bisa kita convert jadi DPD. Ya, Pak, saya potong. Ya. Target Bapak itu pengen ada 17 DPD karena kondisi COVID kita semua tahu lah ya. Mungkin kita bisa di tahun ini 2 atau 3 jadi bisa ke DPD ya. Oke. Nah, terus yang lainnya tentunya kita berharap bahwa anggota-anggota di asosiasi kita betul-betul merasakan manfaatnya tergabung di asosiasi. Ya, kita ya dalam kondisi wabah seperti ini, kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita bahkan bisa memberikan training ya. Dan tentunya dengan kita beradaptasi dengan teknologi saat ini, ya kita bisa memberikan training secara online, bahkan sertifikasi yang memang itu anjuran dari pemerintah bahwa setiap kantor itu mesti punya 2 tenaga ahli. 2 tenaga ahli sertifikasi. Ya, dan masa pandemi itu tidak menghalangi kita untuk memberikan sertifikasi. Ya, teman-teman di LSP bisa memberikan sertifikasi, bahkan jangkauannya saat ini baik training maupun sertifikasi Arebi itu sudah bisa lebih luas. Ya, kita saat ini kita katakan kita belum punya DPD di Aceh atau di Papua, tapi peserta sudah ada datang dari Aceh dan Papua. Aceh Papua ada peserta juga, Pak? Betul, ada peserta. Jadi ini yang menggembirakan kita. Mungkin yang masuk ke DPD yang dekat-dekat situ ya mungkin ya. Ya, bisa. Tapi mungkin mereka merasa juga bahwa memang industri broker properti akan berkembang ya. Karena mereka mulai melihat bahwa pembangunan perumahan di kawasan mereka tuh sudah semakin banyak ya, semakin berkembang ya, tentunya mereka ingin mungkin jadi brokernya di sana. Ya. Tadi Bapak bicara mengenai lisensi ya. Harus punya 2 tenaga ahli. Buat sahabat properti nih yang nonton YouTube ini, jadi kita Arebi itu memang kan ada kerjasama dengan Kemendak ya, Kementerian Perdagangan, bahwa diwajibkan nih kantor itu mempunyai SIUP4, Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Untuk mendapatkan SIUP4 itu minimal, saya bicara minimal loh, harus punya 2 tenaga ahli. Kalau bisa semuanya tuh tenaga ahli, tapi minimal
sekarang pemerintah dikasih minimal dulu, mungkin ke depan bisa semua Ya, wajib broker ya. wajib tenaga ahli. Nah, untuk mendapatkan 2 tenaga ahli itu tentunya ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya salah satunya itu harus belajar di Arabi ya Pak ya. Ya, mengikuti Namanya training ikut Arabi. ikut training Arabi baru di apa tuh di asesor ya Pak? Ya, dia di uji kompetensi. Uji kompetensi, baru Anda akan mendapatkan sertifikasi itu. Ya. Nah, untuk training itu Arabi tiap bulan kalau nggak salah ya, Ya, tiap mengadakan bulan. training. Ya. Ya, itu kan ada 12 DPD nih. Sekarang kan kita tahu di Indonesia itu udah berapa provinsi ya? 34. 34 provinsi. 34 ya. Jadi ada yang tadi bilang, ada yang di Aceh, ada yang di Papua. Jadi karena kenapa mereka tahu? Karena mereka tahu bahwa industri ini akan berkembang besar, akan gede gitu loh. Masing-masing wilayah terpelosok pun udah ada perumahan-perumahan. Jadi mereka seharusnya yang nonton nih di luar 12 DPD ini, kalau mau gabung di Arabi, info aja ke kami ke DPP ya Pak ya, Betul. Jakarta ya. Iya. Jadi fungsinya salah satu dengan Arabi itu memudahkan Anda untuk mendapatkan sertifikasi dan kantor Anda akan mendapatkan CUP 4. Ya. Pak Lukas, saya juga di Kepemimpin Pak Lukas saya sering lihat tuh hampir tiap bulan, mungkin tiap minggu, mungkin kalau dibanding dengan DPD lain ada seminar, ada Zoom, ada webinar, itu isinya tuh daging semua tuh bisa seperti, coba dijelasin nih Pak Lukas. Ya. Sebenarnya memang di masa pandemi ini kan kebetulan kita tidak banyak aktivitas keluar, katakanlah ya. Selalu kita dulu ada hashtag di rumah aja. Ya kalau di rumah aja cuma tidur makan kan jadi Betul. jadi gemuk ya. Kalau bahasa milenial sekarang tuh namanya kaum rebahan, Pak. Oh, saya baru dengar kaum rebahan ya. Saya kasih tahu Pak, kaum Betul, rebahan. kaum rebahan. Buat kaum rebahan yang nonton nih. Nah, daripada cuma rebahan, ya belajar ya. Kita belajar itu nggak seperti zaman sebelum pandemi ya. Kita harus tatap muka dan lain sebagainya. Sekarang semua bisa dilakukan online. Ya, jadi teknologi digital itu memang harus dikuasain, Pak. Teknologi digital harus dikuasain. Betul, ya karena kita tahu dulu kita sering dengar Zoom, kita sering dengar mungkin Google Meeting dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu merupakan keseharian kita. Jadi tiap hari ya saya Zoom tuh pasti ada minimum 1, ya bisa juga sampai 5 per hari. Ya jadi kita kerja bisa katakanlah Pak, teman saya ada yang bilang pas pas Covid pandemi ini masa lebih sibuk katanya. betul, betul lebih sibuk. Jadi kita kerja. Kadang-kadang dalam 1 jam yang sama jam 2 Pak gini. Jadi nggak ada alasan. Jadi nggak ada alasan bahwa waduh jalanan macet dan lain sebagainya. Oh Oke. lagi hujan nih nggak bisa Oke. ketemu. Ya kita bisa lakukan itu sebenarnya di rumah. Cuman kita lihat jadwalnya kita bentrok tidak. Itu aja. Oke. Dan biasa tuh kalau kita Zoom meeting ya itu mungkin diselingin 1 sampai 2 jam kita udah bisa nyambung terus. Ya cukup duduk di tempat yang sama, mungkin bisa di mana saja termasuk di rumah bahkan atau pada saat kita holiday pun bisa di luar kota ya. Yang penting kita bisa tatap muka secara online dan sinyalnya harus bagus gitu. Dan memang bisa lebih sibuk. Kenapa? Sampai jam 9 malam pun tanpa kita khawatir, waduh udah malam nih nanti saya nggak ada kendaraan umum. Iya. Ya. Iya. Jadi untungnya gabung di asosiasi ya, asosiasi apapun ya, mungkin karena kita di industri broker, asosiasi broker properti Indonesia ya di Arabi ya. Karena Arabi itu hampir tiap minggu itu memberikan edukasi, pembelajaran, jumpa webinar dan itu free ya, Pak. Betul, itu free. Itu Gratis. Biasanya sorry Pak, Ya. kalau saya ikut seminar Pak, Iya. di nggak lagi pandemi nih, saya misalnya masuk ke satu tempat seminar, terus ada di lobby ballroom hotel atau segala macam, itu bisa kena 1 juta, 2 juta, ratusan ribu malah. Iya. Saya berani itu belum dari rumah ke tempatnya atau Iya. dari kantor ke tempat itu makan waktu karena Iya. dia katakan macet. Sekarang malah dikasih free ya Pak ya. free. Ya. Keren. Kita kasih free tuh Jadi Pak kalau nggak gabung Arabi kebangetan. kebangetan. banget. Rugi banget. Gabung. Jadi Cari begini, di Pak. kota-kota terdekat gitu loh. Ya. Mungkin saya mau sampaikan ya, Gimana, kenapa gimana? kita bisa kasih free. Yang tadi saya bilang ya, kita mesti lihat saldonya kita. Saldonya. Betul, Pak, begitu kita dapat saldonya ada kan? justru ada, sehingga kita bisa kembalikan. Jadi kita tujuan itu kita tidak untuk maksud kita tidak untuk disimpan begitu, tapi kita kembalikan berupa apa? Training yang kita berikan free, padahal ya pembicara pasti kita bayar, belum lagi penyelenggaraannya, prosesnya ya, belum lagi equipment yang kita beli dan lain sebagainya. Itu tapi kita bisa memberikan free. Yang saya bilang, kegiatan-kegiatan kita ini justru tercermin dari bahwa kita punya kas itu harus sehat. Ya kita kas mesti harus dapat sehat. relasi sehingga mereka tuh Iya. oh ternyata pesertanya banyak ya. Iya. Oh mau dong saya sponsorin gitu loh. Iya. Nah ini bola bergulir. Iya, iya, Jadi di kemudian hari saya percaya, saya masih ingat sekali Iya. dulu kalau orang mau ditunjuk jadi ketua DPD pada mengelak.
Jadi saya akan rubah ini, demikian juga buat ketua DPP ya. Jadi saya akan olah ini sebenarnya rupa sehingga posisi itu menjadi begitu seksi. Jadi siapapun menjabat sebagai ketua baik DPD maupun DPP itu tinggal menjalankan dan itu ada prestisnya di situ. Posisi begitu seksi ya. Iya, Keren banget. betul. Sama halnya kalau kita kadang-kadang, kebetulan saya di konsultan properti, saya banyak main project, saya banyak ketemu dengan developer, gimana caranya supaya kita olah propertinya itu tadi yang nggak laku, dipoles, jadi seksi, orang banyak mau beli di situ. Nah sama. Nah, Oke. ya. Keren. Jadi kalau kita bicara seminar, Zoom meeting segala macam, mungkin teman-teman bisa lihat lah ntar di YouTube-nya DPP Arebi. Tapi kita tahu ya, setiap saat, setiap waktu itu pasti ada hot properti, ada berita-berita yang lagi ngetren lah. Salah satunya kita lagi ada mau ngebahas nih, namanya itu kupas tuntas sekitar mafia tanah. Jadi kebetulan tanggal 12 Maret hari Jumat jam 2 sampai jam 4, jangan lupa stay terusnya Pak Ya. di YouTube-nya DPP Arebi gitu kan. Jadi kita udah mendatangkan beberapa orang yang memang kompeten di bidangnya gitu. Betul. Kan. Jadi salah satunya tuh. Jadi Arebi terus mengedukasi para membernya. Jadi kalau nggak ikut Arebi kebangetan, dan ingat ya, membernya cuma setahun sekali. Iya. Dapatnya hampir tiap bulan, tiap Betul. minggu lagi Pak. Tiap minggu. Wah, sebenarnya Banda, tapi Pak Lukas, karena Pak Lukas ngerti pertama tadi Pak Lukas bilang harus ada darahnya Pak Mario, harus seger. Betul. Donor darahnya udah banyak di sini. Makanya saya datang ke sini dia dikasih makan siang. Oke. Ini salah satu host kita soalnya. Harus sehat nih, harus fit. Oke, Pak Lukas tadi Bapak bicara mengenai digital. Tadi ngomong digital zaman sekarang digital. Buat teman-teman yang nonton di YouTube saya ini, yang nonton ini ya, ingat ya, Arebi juga menyesuaikan dengan adanya digital. Ya, jadi Arebi juga punya IG. Ya, IG-nya tuh DPP Arebi. Di follow tuh. Terus juga Arebi juga punya Facebook. Ya. Facebooknya Arebi. Ya, DPP Arebi DPP juga. Arebi. Ya. Punya juga YouTube, Pak. Ya, YouTube. Masuk YouTube, buka YouTube-nya DPP Arebi, jangan lupa di-subscribe. Betul. Ya kan? Subscribe, like, dan Share. Jangan lupa di komen di bawah dan bunyikan notifikasinya. Jadi setiap kali DPP launching, dengar tahu informasi. Tapi jangan lupa juga subscribe punya YouTube gue juga ya. Nah, ini nih millennials kita. Pak, bicara digital, tapi Bapak digital. Nah, menyikapi dengan kondisi digital ini, Bapak ada tip nggak? Trip buat marketing atau kantor yang harus go digital gitu, Pak? Satu pesan saya ya, saya melihat ya dengan masa pandemi seperti sekarang ini dan udah terlihat sekali, mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang menguasai teknologi digital marketing, ya. Teknologi digital marketing. Jadi kita anggap digital marketing itu dulu kita anggap musuh, oh jangan di tas dan lain sebagainya. Kita masih jualan secara konvensional, secara offline. Tapi di masa pandemi ini itu harus proses akselerasi kita untuk menguasai teknologi digital. Jadi kalau saya bilang ke depannya itu agent property yang menguasai teknologi digital itu akan bisa bertahan, akan menggantikan marketing agent yang konvensional. Gitu loh ya. Jadi ini satu hal yang harus jalan berdampingan. Teknologi itu jangan ditinggalkan, kita harus bisa rangkul mereka, kita harus bisa memanfaatkan. Dan itu sudah proven ya. Tuh buat teman-teman tuh, Anda mau jadi dinosaurus, start punah, jangan konvensional, harus ikut digital. Salah satunya pembelajarannya di Arebi lagi. Maksudnya gabung Arebi. Oke, Pak Lukas saya mau bicara gini. Pak Lukas kan kita kan asosiasi. Ya, asosiasi itu tentunya kan kumpulan orang-orang yang sama di dalam satu profesi ya. Tentunya kan ada namanya berhubungan dengan pemerintah atau regulator. Gitu kan. Tentunya ini berkaitan nih. Nah, sebagai Bapak sebagai Ketua Umum DPP Arebi, peran Bapak sebagai asosiasi untuk bukan menggaungkannya, ada sinergi dengan pemerintah selama ini seperti apa, Pak? Bisa cerita di sini nggak? Oke. Sepanjang tahun lalu ya, sepanjang tahun 2020 pada saat pandemi, saya menghitung saya ada 3 atau 4, mungkin termasuk buat DPP ya, kita ada sekitar 6 kali kita ada trip perjalanan keluar kota, bayangin ya, dimana teman-teman juga semua surprise, tapi karena kita ini diajak, kita di endorse oleh dari satu kementerian, saya sebut Kementerian Perdagangan. Ya, karena SK-nya untuk aturannya di broker properti, SK dari Menteri Perdagangan. Kemendak ya. Jadi kita menganggap mereka regulator, jadi pada saat mereka akan melakukan roadshow ke DPD-DPD lain, kita mendampingi. Jadi saya dengan mungkin waketum yang lain juga kita sama-sama bekerja keras
Kita sama-sama mendampingi tentunya dalam masa pandemi itu kita mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita ingin bahwa asosiasi kita tuh tetap dinamis, tetap bergerak. Nah, itu salah satu caranya ya. Jadi kita tidak mau teman-teman di broker properti masa pandemi rebahan semua, jangan. Ya, saya tunjukin bahwa di DPP Arebi kita tetap aktif loh, kita tetap loh bersosialisasi ya tentunya dengan tadi yang saya bilang protokol kesehatan. Ya, saya berapa kali jalan dengan pihak Kementerian Perdagangan, bahkan mereka buat tim dokter sendiri untuk melakukan waktu itu rapid test, antigen test dan lain sebagainya. Ribet ya sekarang Luar ya? biasa. Ya, karena mereka mengumpulkan teman-teman di broker di satu daerah pada sebelum masuk ke hotel, sebelum masuk ke function room, mereka tuh di rapid test semua. Ya, ini salah satu protokol kesehatan yang standar lah dan kita taati itu. Ya. Jadi memang bersinergi terus ya, Pak? Bersinergi terus ya. Juga kemarin kita hampir setiap tahun ya kita juga bikin Arebi Summit ya. Arebi Summit. Yang kualitas dan bobotnya juga kita semakin lama semakin meningkat ya. The biggest estate summit, Pak. Betul. The biggest loh, gede banget ya. Ya, ya, dan kita semakin hari semakin waktu semakin bertambah waktu, kita semakin dewasa dan kita semakin berpengalaman menyelenggarakan itu dan tentunya materi yang kita berikan pun semakin berbobot sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi sahabat properti yang nonton YouTube ini, kita tahu ya dengan pandemi ini segala sesuatunya tuh berubah. Nah, kita juga menyesuaikan berubah. Nah, Arebi itu kemarin tanggal 17 November pas ulang tahun. Jadi kita ngadain acara namanya The Biggest Real Estate Summit dan salah satu pembicaranya itu memang dari kementerian dan orang-orang yang berkompeten dan rekan-rekan kita ada dari dari perbankan gitu ya. Jadi memang lawyer top, wah keren habis gitu loh Pak Lukas. Pak Lukas kalau nggak mau dengar, Pak Lukas kayaknya nggak ada habisnya satu. Pak Lukas lagi sibuk nih, gue culik hari ini bisa datang ke sini ya, mau meeting lagi. Tapi gini Pak Lukas, pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Harapan Bapak terhadap pelaku industri broker properti seperti apa? Dan harapan Bapak juga terhadap pemerintah seperti apa untuk industri ini? Ya. Nah, ayo. Oke, saya selalu menganalogikan bahwa industri kita ini seperti kita tuh lagi berenang sama-sama di satu kolam. Berenang sama-sama di satu kolam? Iya, tentunya karena kita berenang sama-sama di satu kolam, kita ingin siapapun yang berenang situ semuanya sehat. Nggak ada penyakit kulit dan lain sebagainya. Sama, kalau di industri kita, saya ingin semua teman-teman sebagai pemain properti itu juga tentunya profesional. Iya. Ya, tentunya juga beretika, ya. Tadi profesional, beretika. Iya, katakanlah juga memiliki legalitas, punya kantor, ya, ikutin beretika itu ya ikutin aturan main, tidak banting-bantingan komisi, tidak saling membajak marketing, ya. Jadi, membajak marketing, nggak boleh itu. Kalau membajak sawah boleh. Ya, ini yang kita inginkan ya, dan berharap ya tentunya juga kita juga semua lintas brand teman-teman di asosiasi ini dari brand yang macam-macam. Ada yang brand franchise, ada yang franchise-nya dari mungkin dari benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia. Kita semua ada di sini. Demikian juga yang non franchise ya, kita perlakuan semuanya sama. Semua punya kesempatan yang sama untuk belajar dan diajar, ya. Untuk belajar dan diajar. Iya. Oh, keren tuh, buat quote tuh, boleh, keren. Ke pemerintah, Pak. Ya, nah untuk pemerintah tentunya kita buka pintu juga seluas-luasnya ya. Kita ingin sebenarnya industri kita itu tidak hanya punya kedekatan atau ikatan dengan Kementerian Perdagangan saja. Tapi kalau kita lihat industri kita itu menyetor pajak yang lumayan besar. Ada kontribusi buat negara. Ada kontribusi untuk pajak ya, Pak, untuk PPh-nya. kantor saya setiap tahun kena pajak. Marketing saya jualan kena pajak. Betul. Ya, dan kalau kita bicara pajak itu berhubungan sama Dirjen Pajak dan itu berarti berhubungan sama Kementerian Keuangan. Oh, ya. Mudah-mudahan orang Kementerian Keuangan bisa lihat video ini nih. Betul. Dan satu lagi Pak, Iya, gimana? transaksi kita itu harus melalui notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT, ya. Jadi nggak mungkin kalau kita transaksi nggak ke notaris ya, itu belum sah. Betul. Nah, notaris kita tahu itu adalah di bawah Kemenhumkam. Kemenhumkam. Ya. Dan PPAT di bawah Kementerian Agraria dan BPN dan ya. Jadi Agraria itu BPN. Ada 2 kementerian lagi. Oh, jadi kita ada 4 dong ya? Ya. Kementerian Perdagangan. Ya. Tenaga kerja juga ada. Betul. Masuk. Kemenkumham. Keuangan. BPN tadi kalau Bapak udah sebut yang tenaga kerja itu sebenarnya larinya di BNSP sebenarnya. Kita kan LSP, lembaga sertifikasi. Iya, makanya. Apalagi kita wajib sertifikasi dan ingat. Berarti kita ke regulator tuh cakupannya luas dong ya? Luas. Dan harus disadari Pak,
Nah, gimana? Kita ini menciptakan lapangan kerja, Pak. Menciptakan lapangan kerja. Betul nggak? Ya, betul nah, sekali. kita bisa dalam kondisi pandemi ini, tenaga kerja yang bisa kita serap dalam masa situasi ini malah lebih banyak. Kenapa? Karena kita lihat di satu sisi perusahaan-perusahaan itu semakin mengurangi jumlah karyawan, mereka tidak menerima karyawan baru. Nah, banyak teman-teman yang tidak ditampung di sana, mereka tuh lari sebagai broker properti. Ini yang harusnya disadari, Pak. Kita menciptakan lapangan kerja. Entrepreneur juga loh, Pak. Entrepreneur. Karena di Indonesia tuh entrepreneur tuh kurang banget dibandingkan di negara-negara lain. Betul. Ya, ini sudah saatnya bahwa industri kita dibenahin ya. Kita sudah mencoba membenahi intern kita sendiri, tapi kita minta mungkin pihak regulator bisa ya kita bisa paling nggak beraudiensi lah. Ya kita bisa memberikan masukan-masukan ya tentunya terkait dengan industri kita. Sudah saatnya dilihat nih, Pak. Ya, para regulator ya dilihat bahwa kami ini menciptakan lapangan kerja gini-gini. Tim marketing kita ada sekitar 30-an, Pak Margo saya nggak tahu berapa, tapi total nasional anggota kita ada 1.200. Kalau satu kantor minimal 10, Ya. itu berapa tuh, Pak? Kurang lebih di data 12.000. 12.000. Kalau 20 orang. Tapi ada teman saya satu kantor 70 orang loh. Nah, ada teman saya kantor sampai ratusan, Pak. Dengar saya nih, ada 25.000 kurang lebih loh. Iya. Ya. Wah. Pemerintah tuh kalau bikin partai gede juga nih, Pak. Jangan masuk ke politik lah. Jangan masuk ke politik. Kita masuk ke industri properti aja yang ada cuannya, Pak ya. Iya. Oke. Thank you Pak Lukas, thank you udah ngobrol-ngobrol dengan channel saya ini, dengan YouTube saya ini. Buat teman-teman sekali lagi ini hanya obrolan kita dengan Pak Lukas. Setidaknya kita pengen memajukan industri broker properti itu jauh lebih bagus, lebih baik, beretika, profesional gitu kan. Jadi kita sama-sama di industri ini pengen memajukan. Jika teman-teman ada saran atau ada komen, silahkan komen di bawah. Jika ini bermanfaat dan bagus, tolong di like, di share, dan di komen gitu loh. Pak Lukas sekali lagi thank you loh atas waktunya Bapak ke sini. Sama-sama Pak Margo. Udah mau ngisi YouTube ini, semoga bisa memberikan manfaat buat orang lain, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Betul, Pak, amin. Katanya Pak, sebelum ditutup karena kita bicara Arabi, salam Arabi dulu. Oh iya, oke. Ya, kita sama-sama ya. Sama-sama. Bapak yang mimpin deh. Ya, Arabi dari kita, oleh kita, untuk semua. Thank you, terima kasih, salam sehat, salam properti. Ya.